Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Maya Hanini Kasari. Dengan saya Nur Halimah. Kami dari Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kami di sini akan menjelaskan tentang ide dan peluang usaha. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang dimilikinya. Peluang usaha dapat dibedakan atas dua sumber, yaitu peluang yang disediakan oleh pihak lain dan murni kreativitas wirausaha itu sendiri. Contoh peluang yang disediakan oleh orang lain yaitu menjadi agen atau distributor suatu barang. Contoh peluang murni dari kreativitas wirausaha itu sendiri yaitu membuka jasa kursus, reparasi, rumah makan, barbershop, dan lain-lain. Ide, peluang, dan gagasan itu muncul kapan saja dan itu harus diingat dan dipelihara. Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau saran tentang tindakan yang mungkin dilakukan. Ide dapat muncul dengan niat, dapat juga muncul dari internal maupun eksternal. Peluang yang akan menjadi uang. Suatu peluang baru akan menjadi suatu usaha dan menghasilkan uang apabila kita mau melangkah untuk action. Sebelum melangkah pada do and action, kita harus melakukan analisis SWOT atau ide peluang usaha tersebut. Analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Melalui analisis SWOT, risiko yang mungkin timbul dapat diperkecil. Risiko memang diperhitungkan, namun tidak perlu ditakuti. Kekuatan yang ada pada diri sendiri adalah modal terdekat. Sebenarnya sudah dapat digunakan untuk memulai wirausaha. Modal paling dekat tersebut adalah yang pertama, keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, relasi, kepercayaan, kemauan, dan kesungguhan. Yang keempat, modal uang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya setiap orang mempunyai modal untuk memulai wirausahanya. Modal usaha yang paling berharga dan dapat mengubah peluang menjadi uang apabila disertai langkah dan tindakan nyata. Kreativitas pada dasarnya adalah hal yang dasar dalam seorang wirausaha. Ciri kemampuan berpikir kreatif yaitu yang pertama, kelancaran, yang kedua, keluasan, yang ketiga, keaslian, yang keempat, penguraian, yang kelima, perumusan kembali. Pada dasarnya, setiap orang dilahirkan dengan potensi kreativitas tertentu. Agar kreativitas yang telah kita miliki dapat bertumbuh kembang, terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, jangan berpikir jawabannya benar hanya satu. Yang kedua, jangan terpaku dengan hal praktis saja. Yang ketiga, jangan berpikir selalu salah. Yang keempat, jangan berpikir saat bercanda tidak ada ide yang kreatif. Yang kelima, jangan bilang diri sendiri itu tidak kreatif. Kesuksesan adalah hal yang dicari setiap orang. Salah satu cara yang banyak dilakukan oleh orang untuk meraihnya adalah dengan melalui bisnis. Pemikiran untuk menjadi pengusaha sudah menjadi tren di semua kalangan masyarakat, terutama kalangan muda. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang sudah sukses menjadi pengusaha di usia muda. Untuk sukses melalui bisnis tidak selalu berjalan lancar. Diperlukan beberapa keahlian dan langkah yang harus dilakukan dengan benar. Bahkan, ada pemikiran yang berkata bahwa tidak semua orang bisa sukses. Tetapi, sebenarnya semua orang bisa menjadi pengusaha. Intinya, semua itu tergantung niat dan kemauan diri kita sendiri. Jika kamu mau belajar dan bekerja keras, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Scott Gerber adalah seorang pengusaha muda, seorang penulis, dan juga seorang investor. Berikut ini adalah 10 tips untuk menjadi sukses melalui bisnis menurut Scott Gerber. Yang pertama adalah fokuslah pada satu peluang saja. Seiring dengan semakin berkembangnya dunia maya, seakan-akan semua hal dapat menjadi peluang bisnis. Begitu banyaknya peluang yang dapat diambil mungkin akan membuat bingung dalam memilih satu peluang yang akan dikembangkan. Sehingga banyak orang yang malah mencoba untuk mengembangkan banyak peluang dalam waktu yang bersamaan, namun apakah semua itu bisa? Kita tidak ada yang tahu.
Menurut saya tidak ada yang benar ataupun salah, karena semua itu tergantung pada kemampuan setiap orang. Namun, akan lebih baik jika kamu fokus pada satu peluang saja. Dengan kamu fokus pada satu peluang, maka seluruh ide dan seluruh pikiran kamu untuk mengembangkan bisnis akan lebih terarah. Hal ini akan memudahkan kamu dalam mengeksekusi semua ide-ide tersebut. Yang kedua, lakukan apapun hal yang kamu sukai. Dalam melakukan apapun juga, jika kamu menyukai apa yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Segala pekerjaan jika digeluti dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang maksimal. Contohnya, jika kamu menyukai fotografi, kamu bisa mulai menjual perlengkapan kamera. Dengan begitu, hobi kamu tersalurkan dan mimpi membuka usaha pun tercapai. Yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Di awal mulai bisnis, umumnya jarang ada investor yang berani menaruh uangnya. Namun, kesempatan itu bisa datang kapanpun. Jadi, kamu harus kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Selalu siap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Hal ini dimaksudkan agar kamu dapat membuat investor yakin bahwa ia menaruh uangnya di tangan yang tepat. Yang keempat, selalu mau belajar dari orang lain. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada orang yang mengetahui segala hal. Maka dari itu, sangatlah penting untuk bersikap terbuka pada pandangan orang lain. Pilihlah mentor, teman, ataupun orang yang sudah sukses untuk menjadi penasehat. Tempat kamu berdiskusi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk sukses. Yang kelima, hiduplah dengan sederhana. Lupakan semua keindahan menjadi pengusaha, mobil mewah, makanan mewah, ataupun rumah besar. Hiduplah dengan pandangan bahwa kamu adalah pemula yang membutuhkan uang untuk sukses. Dengan begitu, kamu akan lebih menikmati proses menuju sukses. Dan segala hal yang kamu impikan itu akan datang pada saatnya nanti. Yang keenam, belajarlah dari kegagalan. Tidak ada hal yang pasti di dunia ini. Sama halnya dengan dunia bisnis. Ada dua pilihan dalam hidup kita yang menentukan kesuksesan kita, yaitu untuk mau maju ataupun diam saja. Jika kamu ingin maju, maka kamu juga harus siap untuk menghadapi kegagalan. Karena tidak semua yang kamu rencanakan selalu berjalan sesuai keinginan kamu. Ketika gagal, jangan putus asa. Terus mencoba dan belajarlah dari pengalaman itu. Yang ketujuh, tunjukkan bahwa konsep Anda yang terbaik. Yakinlah bahwa tidak ada investor yang mau berinvestasi dalam bisnis kamu karena mereka belum tahu standar dari konsep bisnis kamu. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa konsep bisnis ini akan sangat menguntungkan bagi para investor. Jalankan konsep bisnis ini dengan modal seadanya untuk memberi bukti nyata pada investor. Yang kedelapan, jagalah kesehatan. Untuk sukses memang harus bekerja keras. Namun, jangan lupa bahwa menjaga kesehatan juga tanggung jawab kamu. Dengan menjaga kesehatan, percayalah, apapun yang kamu kerjakan akan lebih produktif. Yang kesembilan, buktikan dengan tindakan bukan dengan kata-kata. Perhatikan apa yang kamu katakan. Katakan hal yang mampu kamu lakukan. Jangan terlalu banyak bicara, tapi kamu tidak berbuat apa-apa. Buktikan yang kamu bisa lakukan melalui tindakan, bukan melalui kata-kata. Karena dengan kamu bertindak, orang akan lebih bisa menilai hasil kerjamu. Speak less, do more. Yang ke-10, tahu kamu harus berhenti berusaha. Seorang kapten yang bijak tidak akan tenggelam bersama kapalnya. Itulah pepatah yang menjelaskan bahwa seorang yang bijak ia adalah orang yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berhenti. Demikian juga dalam merintis bisnis. Terkadang bisnis yang kita mulai tidak membawa kamu kepada kesuksesan, melainkan malah membuat kamu menjadi terpuruk. Ketika situasi itu terjadi, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Bersikap bijaksana dan peka terhadap keadaan akan membantu kamu untuk terhindar dari keterpurukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, komen,
and subscribe. Dah.